Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Lastari dengan NIM 08011282429032. Di sini saya akan menjawab soal di mana soalnya itu program menampilkan deret Fibonacci. Yang pertama itu ada deskripsi program, diawali diawali dengan mulai. Lalu yang kedua itu pesan variabel n ke dalam memori dalam tipe data integer. Yang ketiga itu deklarasikan variabel a dan b dengan nilai awal 0 dan 1. Yang keempat, deklarasikan variabel c untuk menyimpan hasil penjumlahan dua angka sebelumnya dalam deret. Yang kelima, masukkan jumlah elemen deret Fibonacci yang diinginkan. Kemudian simpan input ke dalam variabel n. Yang keenam, cetak pesan deret Fibonacci untuk menampilkan hasil perhitungan. Yang ketujuh, gunakan for untuk menghitung dan mencetak deret Fibonacci sebanyak n elemen. Jika iterasi pertama i sama dengan 1, cetak nilai a. Jika iterasi kedua i sama dengan 2, cetak nilai b. Jika iterasi lebih dari 2, hitung nilai c sebagai jumlah dari a dan b lalu cetak c. Perbarui nilai a menjadi b dan b menjadi c untuk perhitungan selanjutnya. Yang kedelapan, ulangi proses di atas hingga n elemen telah ditampilkan. Yang kesembilan atau yang terakhir itu selesai. Selanjutnya itu ada pseudocode. Pseudocode itu sendiri merupakan deskripsi logika program yang ditulis dalam bentuk yang menyerupai kode pemrograman tetapi tidak mengikuti aturan sintaks secara ketat. Di sini ada variabel n, a sama dengan 0 dan b sama dengan 1 itu menggunakan tipe data integer. Lalu begin atau mulai. Lalu tampilkan ke layar, masukkan bilangan Fibonacci, simpan di n. Di sini for inisiasikan i sama dengan 0 jika n dikurang 1. Kondisi jika if i sama dengan 1, maka tampilkan ke layar a. Jika tidak, maka lakukan proses else if i sama dengan 2, tampilkan ke layar b. Jika kondisi ini tidak memenuhi, maka program akan melakukan proses else, di mana c diisi oleh a ditambah b. Lalu tampilkan ke layar c. A diisi B dan B diisi C. Dan selesai. Selanjutnya itu flowchart atau diagram alir. Di mana itu diawali dengan start, lalu input variabel n. Setelah itu di sini for i sama dengan 1 to n. Nah, di sini kita inputkan i sama dengan 1. Jika dia benar, maka menampilkan a. Tetapi jika dia salah, maka inputkan i sama dengan 2. Untuk input i sama dengan 2, jika dia benar, maka dia akan menampilkan a, dan jika dia salah, dia akan menampilkan c sama dengan a ditambah b dan menampilkan a, lalu menampilkan a sama dengan b dan b sama dengan c, lalu selesai. Selanjutnya itu
Langsung saja kita ke C++-nya. Sini yang pertama itu kita ketikkan input iostream. Di sini input iostream itu merupakan header dari pemrograman. Nah, selanjutnya itu ada using namespace std. Nah, di mana using namespace std ini merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Nah, selanjutnya itu ada inmain. Nah, inmain itu sendiri merupakan fungsi utama atau program utama yang dibatasi dengan tanda kurung terawal. Nah, selanjutnya itu kita masukkan variabel n sama dengan b. Nah, di sini ada variabel n, a sama dengan 0 dan b sama dengan 1. Di sini kita menggunakan tipe data integer. Nah, kita lanjut lagi. Di sini tampilkan di layar, masukkan bilangan Fibonacci, lalu simpan di N. Setelahnya kita tampilkan di layar deret Fibonacci. Lanjut, kita menggunakan for. Nah, di sini ada cout-nya. Nah, di sini itu for inisiasikan I sama dengan 0 jika kondisi I ini kurang dari N, maka I++. Nah, di sini kita tampilkan di layar
A. Lalu B itu sama dengan A plus B, dan A itu sama dengan B dikurang A. Lalu kita tampilkan di layar. Setelah itu langsung saja kita run. Nah, di sini masukkan bilangan Fibonacci. Nah, di sini saya ibaratkan masukkan angka 8, lalu kita enter. Nah, jadi deret Fibonacci-nya itu adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Mungkin itu saja penjelasan soal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.